dengan NIM 2405071103. Dan di sebelah saya Silent Sembiring dengan NIM 2405071091. Kami dari program studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan tahun ajaran 2024-2025 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Nurlinda SE AK MSI SCA Cera. di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai laporan keuangan perusahaan UMKM dengan usaha Kos Laris Manis yang telah berdiri sejak tahun 2019 yang telah kami wawancarai sebelumnya. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah tugas proyek akuntansi laporan keuangan dari perusahaan jasa dengan perusahaan Kos Laris Manis yang disusun oleh saya dan Alden. Saya yang bernama Iqbal Apriansyah dengan NIM 2405071103 dan teman saya bernama Alden Sembiring dengan NIM 2405071091. Kelas BK1C dengan mata kuliah akuntansi jasa dan dagang dan dosen pengampu Bu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Cera. Jurusan akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Medan tahun 2024-2025. Kata pengantar bisa kita ambil dari Google atau mengopi dari punya kami sebagai referensi. Berikut kata pengantar saya. Di sini daftar isi. Daftar isi adalah materi yang ingin kami bahas dari makalah berikut. Bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Salah satu yang melatar belakangi berdirinya perusahaan jasa dilihat dari pengertian perusahaan jasa, yaitu suatu organisasi di mana sumber daya input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa. Output kepada pelanggan, jasa merupakan hal yang biasa kita dengar sehari-hari dalam berbagai kegiatan. Yang dilakukan jasa juga dapat diartikan sebagai sarana penunjang dari produk yang dibeli agar tercipta kepuasan konsumen. Salah satu faktor berdirinya perusahaan jasa adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain barang yang berwujud, manusia juga perlu pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perusahaan jasa juga perlu adanya laporan keuangan untuk memenuhi jalannya perusahaan. Membuat dan memiliki laporan keuangan pada sektor UMKM sangatlah penting karena dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar, pengusaha kecil menengah dapat mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui laba rugi usaha, mengetahui utang, piutang, dan perhitungan pajak. 1.2 Rumusan masalah. Berikut rumusan masalah yang ingin kita bahas di makalah. 1. Apa saja yang disusun dalam laporan keuangan perusahaan jasa? 2. Cara menyusun laporan keuangan dalam perusahaan jasa. 1.3 Tujuan. Berikut tujuan yang ingin kita bahas di makalah berikut. 1. Mengetahui apa saja yang disusun dalam laporan keuangan perusahaan jasa. 2. Mengetahui cara menyusun laporan keuangan dalam perusahaan jasa. Bab 2 Pembahasan 2.1 Kos Laris Manis. Pada bulan September 2024 kami telah melakukan wawancara dengan seorang ibu pemilik kos yang terletak di Jalan Menteng 7 Gang Kenanga, Medan. Adapun hasil yang kami peroleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Kasnya sebesar 50 juta, bangunannya 250 juta, tanah 100 juta, dan modalnya adalah 400 juta. Untuk transaksi Kos Laris Manis selama bulan September 2024 adalah bisa dilihat di sini. Pada tanggal 2 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Pada tanggal 5 September itu membeli peralatan berupa kasur, gayung, ember, dan juga sapu itu sebesar 3 juta. Pada tanggal 7 September dibayar uang listrik dan air sebesar 600.000. Pada tanggal 8 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Pada tanggal 10 September dibayar pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 1 juta.
Pada tanggal 15 September diterima pembiayaan air dan listrik sebagai pendapatan kos per bulan sebesar 600.000. Pada tanggal 17 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Dan juga pada tanggal 20 September diambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Pada tanggal 25 September dibayar pajak bumi dan bangunan sebesar 350.000. Pada tanggal 27 September dibayar gaji untuk pemilik sebesar 2.500.000. Dan pada tanggal 30 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. 2.2 Persamaan dasar akuntansi. Kusnaini 2014 menyebutkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harga, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Niswonger 1999-13 menyebutkan bahwa transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan dari salah satu atau lebih dari ketiga unsur dasar persamaan dasar akuntansi. Dan berikut ini adalah persamaan dasar akuntansi kos laris manis. Pertama kita buat tabel dan kita di sini kita dapat masukkan yang seperti yang dibuat tadi. Ada kas bangunan, tanah, dan juga modal. Jadi kita buat sini kas, tanah, bangunan, dan juga modal ya teman-teman. Oke. Pada tanggal 1 September sesuai yang ada di pembahasan ini, kasnya itu adalah 50 juta. Jadi kita masukkan kas 50 juta. Kas 50 juta dan juga tanahnya itu adalah 100 juta. Gedungnya itu 250 juta dan juga modalnya 400 juta. Pada tanggal 2 September itu katanya diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Jadi kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Dan ini juga sudah kami hitung dan juga hasilnya balance. Kas dan modalnya ini harus balance ya, karena kalau nggak balance itu nggak bisa. Pada tanggal 5 September membeli peralatan berupa kasur, gayung, ember, dan sapu sebesar 3 juta. Jadi sini otomatis kasnya berkurang ya teman-teman. Kasnya berkurang dan juga peralatan bertambah. Dan juga hasilnya sudah kami hitung dan balance. Pada tanggal 7 September dibayar uang listrik sebesar 600.000. Jadi otomatis kasnya berkurang dan juga modalnya berkurang. Dan sudah kami hitung dan hasilnya balance. Pada tanggal 8 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Jadi di sini otomatis kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Dan kami sudah hitung dan hasilnya balance. Pada tanggal 10 September dibayar pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 1 juta. Jadi di sini kasnya berkurang dan juga modalnya berkurang. Dan kami sudah hitung hasilnya balance. Lalu pada tanggal 15 September diterima pembiayaan air dan listrik sebagai pendapatan kos per bulan sebesar 600.000. Jadi di sini otomatis kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Dan sudah kami hitung hasilnya balance. Pada tanggal 17 September diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Jadi di sini kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Kami hitung juga dan sudah balance. Lalu pada tanggal 20 September diambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Jadi otomatis pada tanggal 20 September ini kasnya berkurang dan juga modalnya berkurang. Dan sudah kami hitung seluruhannya, hasilnya juga balance. Pada tanggal 25 September dibayar pajak bumi dan bangunan sebesar 350.000. Jadi otomatis kasnya itu berkurang dan juga modalnya berkurang dan sudah kami hitung lalu balance.
Lalu pada tanggal 27 September dibayar gaji untuk pemilik sebesar 2.500.000. Otomatis kas itu juga berkurang dan juga modalnya berkurang dan sudah kami hitung hasilnya balance. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 September itu diterima pendapatan kos sebesar 1.100.000. Jadi otomatis kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Dan sudah kami hitung lalu balance. Lalu jumlah keseluruhannya ini adalah piutangnya kosong gara-gara dia tidak mempunyai utang. Lalu kita tambahkan tanah, gedung dan juga peralatannya dan hasilnya adalah 450 juta. 400 juta 50 rupiah. Lalu ini utangnya kenapa kosong gara-gara memang dia tidak mempunyai utang. Dan juga kita tambahkan semua modalnya itu hasilnya adalah 400 juta 50 rupiah. Lalu 2.3 laporan keuangan. Menurut SAK EMK M atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan posisi keuangan atau statement of financial position pada akhir periode, dan catatan atas laporan keuangan, notice of financial statement. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas laporan keuangan, memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa jika menggunakan SAK EMKM memiliki 3 jenis laporan keuangan utama, yaitu 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban-beban pada akhir periode akuntansi serta selisih laba atau rugi. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Lalu di sini ada laporan laba ruginya. Pendapatannya itu ada 5 juta diambil dari persamaan dasar akuntansi ini ya teman-teman. Pendapatannya ini kita hitung semua pendapatan jasa. Dan juga jadi hasilnya 5 juta. Dan juga beban itu kita punya 4 beban. Beban listrik dan air, beban lain-lain, beban pajak penghasilan, dan juga beban gaji untuk pemilik. Itu kita masukkan semua sesuai yang di tabel persamaan dasar akuntansi tadi ya teman-teman. Jadi itu hasilnya adalah 4.450.000. Dan lalu kita kurangkan 5 juta dikurang 4.450.000, hasilnya adalah 550.000. Oke teman-teman, di sini laporan posisi keuangan kos laris manis. Di sini harta itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu harta lancar dan yang kedua itu harta tetap. Lalu harta lancar itu cuma 1 dan hasilnya tadi yang sesuai di tabel persamaan akuntansi. Ini hasilnya teman-teman. Yang balance 47 juta 50 rupiah. Jadi kita masukkan 47 juta 50 rupiah total harta lancarnya. Yang kedua itu total harta tetap. Yang pertama itu yang dia terdiri dari 3. Yang pertama itu tanah, bangunan, peralatan. Itu sudah ada hasilnya, kita masukkan 100 juta, 250 juta, dan juga 3 juta sesuai dengan tabel persamaan akuntansi tadi. Lalu total keseluruhannya adalah 353 juta rupiah. Lalu kita totalkan 353 juta ditambah 47 juta 50 rupiah, hasilnya adalah 400 juta 50 rupiah. Yang kedua itu adalah utang dan juga yang ketiga itu modal pemilik. Utang
berhubungan dengan utang yang tidak ada, jadi kita masuk langsung ke modal pemilik. Pertama itu modal Bu Yus 400 juta dan juga labanya adalah 550.000. Hasilnya yang kita dapat dari sini tadi ya teman-teman, jumlah pendapatannya. Jadi 400 juta ditambah 550.000 dan juga dia dikurang 500.000 pengambilan pribadi sesuai yang di atas tadi teman-teman. Dan hasilnya itu adalah 400 juta 50.000 dan juga sudah balance. Dan 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK atau Notice of Financial Statement. Catatan atas laporan keuangan yaitu berupa informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, rincian pos-pos, laporan keuangan, penjelasan kontrak-kontrak utang perusahaan dan lain-lain atau KUS. Nah, ini 2014. Lalu berikut ini adalah catatan atas laporan keuangan kos laris manis. Pertama, informasi umum. Kos laris manis bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Menteng, 7 Gang, Kenanga, Medan. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari pemilik kos karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Persyaratan kepatuhan. Laporan keuangan kos laris manis disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM, yaitu pertama, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan CLEK atau notice of financial statement. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah dalam rupiah. C. Kas. Kas dan setara kas terdiri dari uang tunai. Yang D. Harta lancar. Harta lancar yang dipakai berupa kas. E. Sewa dibayar di muka. Tidak ada. F. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Untuk saat ini aset tetap yang digunakan perusahaan kos laris manis berupa land building dan equipment. G. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan. Pemilik kos bekerja dan menerima pendapatan jasa dari pembayaran sewa kos dan juga diterima dari pembayaran listrik dan air per bulan. Sedangkan beban diakui pada saat terjadi pengeluaran pada bulan berjalan seperti membeli peralatan kos. H. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. Ketiga, sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. A. Piutang usaha, itu tidak ada. B. Aset tetap. Perusahaan telah mengasuransikan terhadap resiko kerusakan atas aset tetap. Nilai wajar aset tetap per 28 September 2024 adalah sebesar 353 juta. Pada tanggal 30 September 2024, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali masih lebih besar dari nilai tercatat aset. C. Instrumen keuangan. Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar. Nilai wajar kas dan setara kas piutang usaha mendekati nilai tercatat karena jangka waktu. Tempo yang pendek atas instrumen keuangan tersebut. Baiklah, masuk ke bagian akhir. Bab 3, kesimpulan dan saran. 3.1 kesimpulan. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan dan menjual jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jasa merupakan hal yang biasa kita dengar sehari-hari dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Jasa juga dapat diartikan dengan sarana penunjang dari produk yang dibeli agar tercipta kepuasan konsumen. Salah satu faktor berdirinya perusahaan jasa adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selain barang yang berwujud manusia juga perlu pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya.
Untuk itu, perusahaan jasa juga perlu adanya laporan keuangan untuk mempermudah jalannya perusahaan. 3.2 Saran. Kami sebagai tim penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih belum sempurna. Maka dari itu, kami penyusun menerima kritik dan saran dari pembaca. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka kami. Kami ambil link sebagai referensi. Berikut daftar gambar dan bukti wawancara kami kepada ibu kos. Sekian dari video kami. Terima kasih.